Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Serba-Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang penggunaan menu transform di aplikasi SPSS. Bersama saya Saiful Anwar. Pantengin terus. Bismillah. Oke, sebagaimana yang tadi di pengantar, di video ini akan membahas satu menu lagi di Excel, yaitu menu transform. Jadi ada beberapa menu yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan analyze di Excel gitu ya. Nah, yang terakhir itu menu transform. Jadi menu data di video sebelumnya, view, edit, transform itu semuanya dalam rangka menyiapkan data untuk dilakukan analisa. Dan di menu transform ini ada 3 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama compute variable, yang kedua rank cases, yang ketiga itu ada mana satu? Nah, ini visual binding. Oke, kita mulai saja. Data yang akan saya gunakan itu file 4 file kurang lebih ya, kita lihat. Yang pertama file berat, yang kedua file tutor. Nah, ini aja dua file. Oke, kita mulai dari file berat. Nah, misalkan begini, kita ingin membuat satu variabel, yang variabel itu variabel baru yang didapatkan bukan hasil pendataan tapi hasil penghitungan dari variabel yang sudah ada. Misalkan kita ingin buat variabel berat ideal. Nah, variabel berat ideal ini kita ngambilnya dari hitungan berat sampel yang berat badannya itu lebih dari 50. Jadi minimal berat badannya 50, itu baru ada berat badan ideal. Bagi yang di bawah berat 50 itu tidak perlu ada berat badan ideal datanya gitu. Oke, kita mulai saja. Transform compute. Nah, ini target variabel itu adalah nama variabel yang tadi akan kita buat, yaitu ideal, berat ideal. Kita pilih ini, klik type and label. Labelnya misalkan ini berat ideal per sampel. Jadi bagi yang ketentuannya tadi ya, tidak semua, bagi yang beratnya lebih dari 50. Tapi kalau tidak ada ketentuan itu tinggal cukup saja, misalkan ini kalau tidak ada ketentuan itu ya, berarti berat idealnya itu berat nih dikali 0,9 atau 90% dari berat ideal, dari berat badan. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul variabel baru berat ideal. Tapi kan tadi saya katakan berat ideal itu untuk yang beratnya overdosis lebih dari 50. Jadi kalau yang beratnya lebih dari itu nggak perlu ada berat ideal, ini sudah ideal gitu ya. Kita hapus dulu ini ya. Clear. Kita ulangi lagi, compute variable. Nah, ini berat, tapi ada syaratnya ini, pakai if. Kalau untuk yang beratnya, ya, klik 2 kali, klik atau klik di sini, pilih ini. Untuk yang beratnya lebih besar atau sama dengan 50. Nah, ini ketentuannya. Nah, nanti yang di bawah 50 itu nggak akan ada isinya di sini. Oke. Execute. Kita lihat. Nah, ini kan 0. Ya, karena untuk delusi misalkan di bawah 50 Rahma, di bawah 50 Yuli, di bawah 50 Sarlen, di bawah 50 Cindy, di bawah 50. Oke. Kita contoh yang lain. Di file tutor misalnya, kita ingin buat variabel baru tentang level tutor didasarkan dari berapa kali dia pernah jadi tutor.
transform compute, kita langsung saja ininya level misalnya, namanya tingkat tutor. Nah, ketentuannya kita akan buat ketentuan itu 1 untuk tutor bagi yang lama nutornya itu 1 dan 2 kali, 0, 1, 2 gitu ya, pengalamannya begitu, itu nanti akan disebutnya tutor mula. Kalau yang 3 sampai 4 kali itu namanya tutor madya. Kalau 5 ke atas itu namanya tutor utama gitu ya. Ini 1 sekali lagi untuk tutor madya, tutor mula, 2 untuk tutor madya, 3 untuk tutor utama. Kita isi dulu ketentuannya di sini tadi ya. Lama nutornya itu lebih kecil atau sama dengan 2. Itu ketentuan pertama. Maka dikasih kode 1. Nanti kode 1 ini kita rubah nanti di label ya. Itu untuk yang tutor mula. Oke. Execute berarti sudah. Nah, ini jadi untuk yang 2, 1 kali 2 0. Nah, ini 1. Oke. Sekarang kita buat untuk yang tutor mula madya itu 2 kodenya, tapi ininya lebih besar dari 2, kita keterangannya, dan pakai bahasa Inggris and lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, jadi yang masuk itu nanti lebih besar dari 2, lebih kecil atau sama dengan 4, dia 3 dan 4. Continue. Sebentar. Oh ya, ini ada yang ini lamanya di sini ya. Nah, oke. Yang lama nutornya lebih besar daripada 2 dan lama tutornya itu lebih kecil atau sama dengan 4. Dan kelewat. Continue. Nilainya 2. Oke. Iya, di variabel yang sama. Execute. Kita lihat. Nah, ada tambahan sekarang nilai 2. Nah, tinggal untuk yang 5 ini transform compute poinnya 3. Ketika dia ini hapus saja ya. Lebih besar atau sama dengan dari 5, maka itu utama, kodenya 3. Oke. Nah, execute. Nah, terisi semua sekarang. Nah, tapi kan ini angka ya, belum ada, tidak seperti ini kan. Nah, kita rubah di variable view. Nah, di sini ada di 8 variable level di value-nya. Nah, di sininya tadi 1 untuk mula, tutor mula, 2 untuk tutor madya, 3 untuk tutor utama gitu. Tapi kan tidak perlu pakai koma ya. Oke. Nah, jadi ininya dihilangkan komanya. No. Kita lihat. Nah, berubah kan. Nah, oke, itu ya. Nah, itu untuk compute, menu transport untuk compute. Lalu yang kedua untuk rank. Nah, so kita gunakan file yang berat. Nah, untuk yang rank ini untuk memperingkatkan siapa sih yang paling berat gitu ya, berdasarkan kriteria tertentu. Siapa yang paling berat, siapa yang paling berat di satu kelompok data, misalkan begini ya, yang ini. Kita langsung saja praktekkan rank cases. Nah, soal ini ya, variabelnya variabel berat, lalu pengelompokannya berdasarkan gender. Jadi misalnya nih Agus itu di antara laki-laki itu beratnya itu posisinya keberapa. Oke, ininya jenis kelamin. Nah, gitu ya. Kita urutkan dari yang tertinggi. Jadi yang
nomor 1 itu yang paling ringan, berarti kalau smallest value. Tapi kalau yang largest value berarti yang paling ringan gitu ya. Ini yang paling ringan, ini yang paling berat. Oke, ini yang paling ringan, yang paling berat. Misalnya kita yang paling ringan saja gunakan ya. Kita klik OK. Di sini dulu ada yang kelewat nih, rank type-nya, pastikan ini kepilihnya ya. Lalu di size-nya pastikan min. Oke, selesai. Nah, kita lihat di sini untuk Agus. Nah, Agus itu berarti dia orang yang paling berat ketiga di kelompok laki-laki gitu ya. Jadi Agus itu pria yang mempunyai urutan ketiga. Jadi pria yang mempunyai urutan ketiga terkecil berat badannya di antara para pria. Sementara Cindy itu adalah wanita yang mempunyai urutan nomor 4 terkecil berat badannya dibandingkan responden wanita yang lainnya. Coba kalau kita urutkan ascending. Nah, ini ya. Agus nomor 3. Jadi yang paling berat, yang paling ringan itu Fatih. Beratnya yang paling ringan. Yang paling tinggi ini Rama. Beratnya. Kalau di perempuan yang paling ringan itu Yuli. Kalau yang paling tinggi Akuin. Nah, gitu ya. Oke, itu fungsi dari rank cases. Anda misalkan mau kalau Anda sebagai guru ya meranking siswa dari 60 siswa, itu bisa pakai ini gitu ya. Lalu yang terakhir di menu transform itu ada binding. Oke, untuk binding saya akan menggunakan data yang tutor. Nah, kita yang level ini kita hapus dulu, clear. Sementara untuk visual binding itu sama fungsinya, ini ya yang terakhir, visual binding sama fungsinya untuk membuat variabel baru dengan kategori. Jadi variabel jadi syaratnya itu datanya harus interval atau rasio atau scale gitu ya, dirubah menjadi data kategori gitu. Nah, misalkan ini kita ingin menambah satu variabel. Jadi variabel yang ketiga variabel kategori berdasarkan lama. Nah, jadi yang nutornya 2 tahun ke bawah itu nanti akan jadi tutor. Jadi mengelompokkan tutor berdasarkan itu. Tutor muda, tutor mula, 3, 4 itu tutor madya, 5 ke atas itu tutor utama. Nah, jadi untuk variabel to bin-nya pilih yang lama menjadi tutor ya. Oke, lalu continue. Nah, di name-nya itu bin variable yang baru gitu ya, hasil kategori itu tingkat atau level ya, level sih. Lalu ini labelnya tingkat tutor. Nah, lalu kita pilih di sini make cut point. Yang pertama kita isikan dulu ini number of cut point, itu tergantung berapa kelompok data yang akan kita buat. Karena kita akan membuat data kelompok itu 3, berarti number of cut point-nya 3 dikurangi 1 jadi 2. Kalau datanya akan dikelompokkan menjadi 5 kategori, berarti 5 kurang 1 berarti 4 begitu ya. Karena kita akan membuat 3 data, tutor mula, madya, dan utama. Jadi number of cut point-nya 3 dikurangi 1 jadi 2. Sementara untuk first cut point, jadi untuk data kategori pertama itu 2 tahun ke bawah, 2 kali max batasnya, berarti sih 2. Sementara untuk luasnya itu otomatis 1,5, tapi kita ganti dengan angka 2. Kenapa? Karena batas durasinya 2 tadi ya. 1 sampai 2 itu yang tutor mula, 3 sampai 4 itu tutor madya, 5 ke atas itu tutor utama. Jadi 2. Jadi jangan 1,5, kita 2 aja. Apply. Nah, kita lihat ini pembagiannya.
Oke, kita buat label di sini, otomatis klik ini make label. Nah, jadi yang 3 sampai 4 tahun itu kategori 2, 3 sampai 4 kali itu kategori 2, di atas 5 itu kategori 3, kurang dari minimal 2 itu kategori 1 gitu ya. Kita oke. Binning specification will create satu variable. Oke, akan membuat variable baru katanya. Nah, kita lihat execute. Nah, ini levelnya ya, muncul, tapi masih dalam bentuk ini, kita rubah di variable. Nah, yang ini. Oke, kita change. Untuk yang ini jadi mula. Change. Ini jadi media. Change. Yang ini jadi utama. Change. Oke. Kita lihat. Nah, selesai ya. Jadi 2 orang utama. Yang mula ada sekitar 32, sisanya itu tutor media. Saya kira itu ya untuk fungsi transform, mulai dari compute variable, lalu rank cases, dan terakhir visual binding. Yang lainnya jarang kita gunakan sementara ini. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Mulai video minggu berikutnya kita akan melakukan analisis data dan interpretasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.